Mari kita bertanya dalam hati kita, sudahkah kita menjadikan sabda Tuhan sebagai penunjuk dalam hidup kita sebagai orang Kristiani? Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, sekaligus hari Minggu Sabda Allah. Perayaan hari Minggu Sabda Allah ini dimulai oleh Paus Fransiskus ketika mengeluarkan dokumen Apervit Illis yang menegaskan bahwa perayaan hari Minggu Sabda Allah untuk membangkitkan semangat atau kesadaran umat beriman untuk menghormati, untuk merenungkan dan menghidupi kitab suci dalam kesehariannya. Paus menegaskan bahwa Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita, menjadi penyatuan umat serta dasar untuk berbelas kasih. Kitab suci menuntun sekaligus menunjuk kepada kita untuk terarah pada kekudusan dan hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda yang menjadi pegangan ini menjadikan kita semua adalah murid-murid Kristus. Dalam bacaan Injil, Yesus memanggil murid-muridnya di Galilea. Yesus melanjutkan atau berkarya membutuhkan peran serta para murid, membutuhkan orang lain untuk terus menyebarkan firman itu. Dan dari Galilea, di sini yang dianggap remeh, dianggap kafir atau dianggap rendahan oleh bangsa-bangsa Yahudi lainnya. Tetapi Yesus memilih dari sana, memilih orang-orang dari Galilea, orang-orang sederhana, Petrus dan kawan-kawan yang adalah seorang nelayan. Mereka yang sederhana ini, mereka yang datang dari Galilea yang dianggap remeh ini, tetapi merekalah yang kemudian berjalan bersama, ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Mereka yang sederhana ini kemudian membawa terang bagi banyak orang. Mereka yang dipanggil menjadi murid, menjadi penjala manusia ini, juga bisa melakukan semuanya itu karena kekuatan mereka adalah hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Kristus menjadi pokok harapan hidup mereka. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Seorang murid Tuhan yang siap bermisi itu tidak harus punya ini dan itu, tetapi membuka diri untuk diterangi oleh sabda Tuhan dan hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Bangsa Yahudi yang hidup dalam kegelapan dan tinggal dalam kekelaman akan bersukacita dan bersorak-sorai karena akan melihat terang yang besar, terang yang menghalau kegelapan, mengangkat mereka dari lembah kekelaman, dan terang yang mematahkan gandar dan tongkat penindas. Itulah yang diwartakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Terang itu adalah Kristus sendiri, sabda yang sudah menjadi daging. Sabda Tuhan menjadi terang yang menuntun setiap orang dalam misi, sehingga bercerita dan menghadirkan Tuhan, bukan menghadirkan tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita yang dipanggil, kita yang dibekali ini juga melangkah dengan tujuan. Tujuan perutusan kita adalah menghadirkan Tuhan sebagai terang yang menghalau kegelapan, Tuhan yang mengangkat mereka dari lembah kekelaman, Tuhan yang membebaskan mereka dari penindasan. Kita mewartakan sabda Tuhan agar orang melihat dan mengalami terang itu, menjawab undangan Tuhan, ikutlah aku. Sehingga tidak lagi ada perpecahan,
sebagaimana yang terjadi dalam kalangan jemaat di Korintus. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas. Kita semua adalah satu dalam nama Yesus Kristus, sehingga hidup seia sekata dalam Kristus dan jauh dari perpecahan. Itulah tujuan kita diutus, menghadirkan sukacita, membawa mereka keluar dari penindasan dari kegelapan, sekaligus menyatukan mereka dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sadar akan semuanya itu, maka kita harus juga menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia lemah, yang tidak sempurna, yang tidak mempunyai kelebihan ini dan itu. Tetapi seperti para murid yang adalah juga orang nelayan yang datang dari Galilea, mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka bukan ahli Taurat yang juga mendalami kitab suci secara sungguh, bukan ahli kitab. Mereka adalah orang-orang sederhana, tetapi orang yang mau taat, mau setia, mau mendengarkan sabda Tuhan, dan mau mengikuti Kristus. Maka kita semua dipanggil supaya misi sabda Allah tadi bisa tersebar kemana-mana. Sabda Allah yang bisa mendatangkan kegembiraan, mengeluarkan orang dari kegelapan, kegelisahan untuk mengalami kepastian dalam hidupnya. Maka kita mulai dengan hidup dalam kesatuan, taat pada sabda Tuhan, sehingga kita seperti murid-murid Yesus siap menebarkan jala kasih yang menjaring semakin banyak orang untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Mari kita bertanya dalam hati kita, sudahkah kita menjadikan sabda Tuhan sebagai penunjuk dalam hidup kita sebagai orang Kristiani? Mari kita semua di hari Minggu Sabda Allah ini dipanggil untuk menyadari diri sebagai murid Kristus yang diutus untuk mewartakan Injil. Agar misi kita berjalan dengan baik, maka kita harus membaca kitab suci, merenungkan, dan kemudian melaksanakannya. Luangkanlah waktu untuk membaca sabda Tuhan yang bisa menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan kita di setiap hari. Sehingga kita melakukan segala sesuatu bukan karena kehendak pribadi, tetapi karena tuntunan sabda Tuhan itu sendiri. Mari kita membuka diri, mengenal Tuhan lewat sabdanya, merenungkan, dan kemudian melakukannya. Maka saya ulang kata-kata yang kami terima, terutama dalam pelantikan lektor dan juga diakon. Apa yang kamu baca, kamu renungkan. Apa yang kamu renungkan, kamu hayati atau hidupi, dan kemudian apa yang kamu hayati itu kamu lakukan dalam keseharian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.